Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulana Ardi Dayanto, mahasiswa Universitas Pelita Bangsa, kelas IE 24C10 dengan NIM 352410548. Di sini saya akan menjelaskan akhlak bermasyarakat, khusus dalam dunia kerja. Sebelumnya, apa sih akhlak itu? Secara bahasa, akhlak itu berasal dari bahasa Arab, yang artinya huluk. Huluk sendiri yaitu perangai, tabiat, atau karakter seseorang. Secara istilah, akhlak adalah sikap batin seseorang yang mendorong untuk bertindak secara spontan tanpa dipaksa. Jadi akhlak tuh muncul dalam diri sendiri seseorang tanpa ada paksa apapun, spontan gitu. Nah, Imam Ghazali mengatakan, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang darinya muncul perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa perlu dipikirkan. Berarti memang betul gitu. Secara istilah sendiri akhlak mengartikan seperti itu gitu. Akhlak itu sifat atau perbuatan-perbuatan seseorang yang muncul secara spontan tanpa adanya terpikirkan akan melakukan seperti itu, tapi itu secara spontan. Nah, pentingkah akhlak? Akhlak menempati posisi yang sangat tinggi dalam Islam, bahkan menjadi inti dari diutusnya Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis riwayat Ahmad, Innama bu'itsu li'utammama makarimal akhlak. Yang artinya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis ini pun berarti sudah dipastikan gitu. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nabi Muhammad SAW itu diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak hambanya, akhlak umatnya, akhlak menyempurnakan akhlak kita gitu. Yang dimana akhlak itu penting sekali di Islam itu. Nah, sekarang akhlak dalam dunia kerja. Bermasyarakat artinya berinteraksi dengan orang lain. Karena kita makhluk sosial, yang pastinya dalam dunia kerja pasti kita sebagai makhluk sosial itu berinteraksi terhadap orang lain itu. Dalam Islam mengatur agar hubungan itu dilandasi dengan akhlak yang mulia. Dunia kerja sendiri bagian terpenting dari kehidupan sosial yang menuntut profesionalisme sekaligus integritas. Nah, dalam dunia kerja pun sangat dibutuhkan attitude yang baik, akhlak yang baik untuk berinteraksi dengan sesama rekan kerja dan dalam bekerja. Nah, di sini ada beberapa contoh akhlak dalam bekerja gitu. Yang pertama, amanah atau dapat dipercaya. Amanah itu kan dapat dipercaya gitu. Berarti ini ibaratkan menjaga janji seseorang gitu, menjaga kepercayaan seseorang yang diberikan ke kita agar kepercayaan itu tuh seseorang tuh dapat mempercayakan kepada kita gitu. Nah, dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 8, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Sungguh beruntung pula orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Di sini sangat jelas dalam Al-Quran Al-Mu'minun ayat 8, sungguh beruntung orang-orang yang memelihara amanah dan janji mereka. Berarti sungguh beruntung orang-orang yang mempunyai sikap amanah dan atau dapat dipercaya dan menempati janji. Apalagi dalam dalam Islam berarti diharuskan itu. Dalam dunia kerja pun diharuskan untuk bersikap amanat dan dapat dipercaya gitu. Apalagi kepercayaan terhadap atasan gitu. Atasan jika sudah mempercayai kepada kita, kita harus menjaganya. Nah, yang kedua itu jujur atau sidik. Tidak memalsukannya, contohnya tuh tidak memalsukan laporan, hasil kerja, atau manipulasi waktu. Kan kadang sering terjadi gitu ya, manipulasi waktu atau memalsukan laporan agar terlihat bagus gitu. Dalam hadis riwayat Tirmizi yang berbunyi at-tahirus sodu at-tahirus sodukul aminu ma'an nabiyyin wasyiddiqin wassuhada. Seorang pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi dan orang-orang siddiq dan para syuhada. Hadis riwayat Tirmizi
nomor 1209. Nah, sangat jelas gitu dalam hadis ini pun dijelaskan itu menunjukkan betapa pentingnya kedudukan orang yang jujur dan amanah dalam dunia kerja. Yang ketiga itu yang selanjutnya ada profesionalisme dan disiplin. Yang bisa dibilang datang tepat waktu, disiplin gitu, tanggung jawab, menyelesaikan tugas dengan maksimal, dan mengembangkan dirinya dalam bekerja gitu. Dalam hadis riwayat Baihaqi, sesungguhnya Allah mencintai jika salah seorang di antara kalian melakukan suatu pekerjaan, maka ia menyempurnakannya gitu. Allah sangat cinta gitu orang-orang yang menyempurnakan pekerjaannya, bertanggung jawab, disiplin dalam pekerjaannya gitu, profesional. Nah, akhir kata di sini penutup berarti akhlak itu bukan sekedar soal ibadah atau urusan pribadi, tapi juga mencakup hubungan sosial dan pekerjaan. Seorang muslim yang baik adalah mereka yang berilmu, beriman, dan berakhlak. Karena itulah yang mencerminkan keberadaan Islam yang utuh. Masyarakat dan dunia kerja akan lebih berkah dan harmonis jika akhlak mulia menjadi landasannya. Apalagi dalam dunia kerja kan, akhlak itu sangat percuma gitu kita cepat kerja dan lain-lain, kita bagus gitu, tapi akhlak atau attitude kita terhadap orang lain, akhlak atau attitude kita terhadap sesama, terhadap atasan itu buruk, semuanya akan hilang itu, minus. Tetap tetap yang dijunjung itu attitude dan akhlak. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan, mohon maaf jika kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.